Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hanafitina azakumullah. Sebab yang berikutnya dari sebab-sebab seseorang menolak kebenaran ialah hubbul jah wa riyasah. Cinta kedudukan dan jabatan. Suka ditinggikan, dimuliakan, dipuji dan disanjung. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-10 halaman yang ke-600. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa talibur ri'asah walau bil batil turdihi al-kalimatu allati fiha ta'zimu wa in kanat batila wa tughdibuhu al-kalimatu allati fiha dhammuh wa in kanat haqqan. Wal mu'min turdihi kalimatul haqqi lahu wa alayhi wa tughdibuhu kalimatul batil lahu wa alayhi lianna Allah ta'ala yuhibbul haqqa was-sidqa wal 'adl wa yubghidul kadhiba wa dhulm. Kata beliau rahimahullah, seseorang yang mencari kedudukan, talibur ri'asah, yang mencari kedudukan, yang mencari pangkat, yang mencari jabatan, walau dengan cara kebatilan, akan menyenangkan dia kalimat-kalimat yang di situ mengandung unsur pengagungan kepadanya, walaupun kalimat yang batil. Semua yang menyanjung dia, yang memuji dia, yang merekomendasi dia, yang mentasbih dia, senang dia, ridho, bangga dengan itu. Walaupun kalimatnya kalimat batil. Dan akan membuat dia marah kalimat-kalimat yang mengandung unsur celaan kepadanya, walaupun kalimat itu kalimat yang hak. Beliau mengatakan setelah itu seorang mukmin dia akan meridai kalimat-kalimat yang hak, baik kalimat yang hak itu menguntungkan dia atau merugikan dia, maslahat untuk dia atau tidak. Kalimat yang hak dia ridai, dan dia membenci kalimat-kalimat yang batil. Baik kalimat yang batil itu maslahat bagi dia atau tidak. Sebab Allah Azza wa Jalla mencintai kebenaran, mencintai kejujuran, mencintai keadilan, membenci dusta dan kezaliman. Nah, ini pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau seseorang itu sudah memiliki su'ul qasd, memiliki niatan-niatan, tujuan-tujuan yang jelek, tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, bukan ukhrawi, tidak ada keikhlasan dan kejujuran, yang ada adalah tendensi-tendensi duniawi semata. Dia mencintai kedudukan, mencintai ketenaran, mencintai kemasyhuran,
sangat suka ketika di atas, diangkat, dielu-elukan, dipuja, dipuji, disanjung. Orang yang semacam ini barakallahu fikum, segala sesuatu yang menyenangkan dia, yang menyanjung dia, yang memuji dia, akan dia ridhoi. Walaupun batil. Segala sesuatu yang mencela dia, yang menerangkan kesalahan-kesalahannya, tolak sama dia. Dia benci. Walaupun yang disampaikan perkara yang hak. Yang disampaikan perkara yang benar, dia tolak. Karena penyakit hubbul jah wa riyasah. Allahul musta'an. Ini yang sangat membahayakan barakallahu fikum diri seseorang. Ketika dia memiliki ambisi yang sangat kuat untuk meraih kedudukan yang semacam itu. Rasulullah SAW menggambarkannya seperti serigala lapar. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf datang dari sejumlah sahabat. Hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanam bi'afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyaraf li dini." Tidaklah ada dua serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah-tengah sekawanan domba-domba yang tidak ada pengembalanya. Itu lebih merusak daripada ambisi seseorang untuk meraih harta dan kemuliaan yang merusak agamanya. Ketika orang memiliki ambisi kedudukan, ambisi duniawi, ambisi-ambisi yang semacam itu barakallahu fikum akan merusak agama dia, lebih merusak dibandingkan dengan serigala lapar, dua ekor lagi yang dilepaskan di sekawanan domba-domba tak memiliki pengembala. Hancur barakallahu. Di atas sisi kehancurannya adalah seperti yang disebutkan tadi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, akan susah bagi dia untuk menerima al-haq dikarenakan tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Akan susah bagi dia menerima al-haq dikarenakan ada unsur mencela dirinya, memojokkan dirinya, menyalahkan dirinya, dan yang semisal. Ini pada umumnya barakallahu fikum, di dalam orang tersebut ada dua penyakit ganas. Di samping yang namanya hubbul jawriyatah. Penyakit yang pertama ialah al-ujub. Bangga diri. Merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Merasa bangga dengan ilmu yang dia kuasai. Merasa bangga dengan apapun yang ada pada dirinya. Penyakit ujub yang membuat dia juga susah untuk menerima kebenaran. Penyakit yang kedua yang juga tidak kalah ganasnya, at-takabbur, keangkuhan, kesombongan. Barakallahu fikum. Takabbur, ujub, disertai dengan hubbur riyasa wal jah. Khalas, itu merupakan aslu kulli bala. Akan susah bagi dia barakallahu fikum untuk mencermati al-haq, untuk tunduk kepada al-haq, untuk menerima al-haq, untuk rujuk kepada al-haq, dikira atau manakala itu semuanya tidak sesuai dengan ambisinya untuk meraih riasah, ambisinya untuk meraih kemasyhuran dan kebenaran. Yang hak tolak, yang batil ahlan wa sahla. Yang penting tercapai apa yang diinginkan. Hubbul jawriyasah disertai dengan al-ujub wa takabbur. Wallahu al-musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan dikatakan oleh sebagian ulama kita, itu yang namanya penyakit hubbur riyasah, hubbus syuhra, penyakit ujub dan penyakit takabbur. Ini penyakit-penyakitnya orang-orang atas. Para tokoh-tokoh, para alim ulama dan segala macamnya. Ini sering terjangkit penyakit-penyakit yang semacam ini. Penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat kronis, di antara sebab yang membuat dia susah untuk menerima al-haq dari orang yang selain dia. Allahul musta'an. Di antara sebab orang itu menerima al-haq, sebab dia menolak al-haq, ialah su'ul fahm.
au qillatul fahm wa dha'ful idrak. Jelek pemahamannya, atau dangkal pemahamannya, atau lemah penangkapan. Ini juga termasuk asal muasal orang itu menolak semua perkara yang sahih, menolak perkara yang hak, dikatakan su'ul fahm. Yang diucapkan A, yang dia pahami. Mungkin dangkal pemahamannya. Ini sesuai dengan kadar keilmuannya. Tapi yang jadi masalah ketika su'ul fahm, jelek pemahamannya. Ini menunjukkan sesuatu di balik itu. Disebutkan oleh sebagian penyair, mereka menyatakan kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahmi as-saqim. Betapa banyak seseorang itu menolak ucapan yang sahih, menolak ucapan yang benar, ternyata penyakitnya, biangnya al-fahmu as-saqim, pemahaman yang sakit, pemahaman yang rusak. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk sebab orang itu barakallahu fikum menolak kebenaran. Sehingga dia juga bukan kebenaran. Atau yang semisalnya barakallahu fikum. Wa minal asbab. Dan ini yang cukup besar barakallahu fikum dari sebab-sebab orang itu menolak kebenaran. Ialah hiyalu ahlil batil wa makruhum. Tipu daya dan makar ahlul batil. Makar orang-orang yang memiliki kebatilan. Makar orang-orang yang menyimpang. Makar ahlus syubuhat. Ini yang banyak membuat orang itu susah untuk menerima al-haq. Dikarenakan makar tadi. Hiyalu ahlil batil. Pada prinsipnya yang namanya al-batil, yang namanya al-batil, perkara yang batil, perkara yang menyimpang, tidak ada dalil sahih yang mendukungnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan dalam bukunya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih, beliau menegaskan la raiba anna al-batila la yaqumu alaihi dalilun sahih la aqli wala syar'i. Tidak ada keraguan-raguan lagi bahwasanya al-batil itu tidak mungkin tegak di atasnya dalil yang sahih, baik dalil secara akal ataupun dalil secara syariat. Al-batil tidak mungkin ada dalilnya. Kalau seandainya al-batil ada dalilnya, tentu hak. Tidak mungkin membenarkan yang batil. Oleh sebab itu barakallahu fikum ahlul batil, orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman batil, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, berupaya untuk melariskan dagangan batilnya itu dengan berbagai macam trik-trik, dengan berbagai macam thariqah, dengan berbagai macam uslub, dengan berbagai macam hilah, makar, supaya al-batil tadi diterima oleh banyak pihak. Itu yang dikatakan sebagai syubhat. Batilnya itu dikasih sesuatu yang begitu indah, padahal di dalamnya perkara yang sangat mungkar. Imma syubhat, dan tindakan yang mereka lakukan adalah perkara hilah, tipu daya. Begitu pula dikatakan sebagai al-makr. Barakallahu fikum. Terlalu banyak karena betina. Makar ahlul batil, tipu daya ahlul batil
yang berupaya untuk menolak kebenaran atau berupaya untuk memalingkan umat manusia dari al-haq. Di antaranya asy-syana'atu 'ala ar-rudud. Asy-syana'ah 'ala ar-rudud. Syana'ah itu mengingkari dengan keji, dengan hina bantahan-bantahan ahlul haq. Barakallahu fiik. Jadi ketika para ulama, ketika ahlu sunnah, ketika salafiyin menyampaikan bantahan-bantahan ilmiah mereka, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, membongkar batil yang ada pada mereka, menyingkap tabir dan kedok penyimpangan-penyimpangan mereka, maka ahli batil akan mengerahkan segala daya dan upaya, mengerahkan berbagai macam tipu daya dan makar untuk supaya umat manusia ini tidak menerima al-haq tadi. Tidak menerima bantahan-bantahan para ulama tadi. Tidak menerima argumentasi-argumentasi ilmiah ulama tadi yang membantah, yang membongkar hasilnya mereka. Di antara caranya dengan cara asy-syana'atu 'ala rudud. Menggambarkan betapa kejinya bantahan-bantahan. Wa min hiyalihim. Termasuk tipu daya mereka dalam hal ini. Annahum yunziluna hadhihi ar-rudud manzilata kalamil aqran wa annahu la yultafatu ilaiha wa hiya mimma yajibu an yutwa wa la yurwa. Mereka mendudukkan, memposisikan bantahan-bantahan ilmiah tadi pada posisi ucapan orang-orang yang selevel. Sehingga tidak usah ditoleh bantahan-bantahan tadi. Mestinya digulung dengan rapi, dengan rapat. Dan jangan diriwayatkan yang disebut. Barakallahu fiikum. Ketika mendengarkan keterangan-keterangan para ulama atau keterangan-keterangan para dai dan segala macamnya. Yang menjabarkan, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Dia mengatakan, itu kan si fulan. Ya, selevel lah dengan dia. Ada kalamul aqran. Ada kalau itu. Ya, itu pribadinya dia. Ada. Digambarkan oleh mereka ucapan fulan terkait dengan orangnya. Dia selevel dengan si fulan. Kalamul aqran. Paling pribadi. Itu kan antara fulan dan fulan. Bainahuma syai'. Antara keduanya sesuatu. Udah, jangan kamu tahu. Allah dalam rangka untuk mementahkan bantahan-bantahan yang ada, mementahkan hudud ilmiah yang ada. Tidak mau menoleh kepada apa yang disampaikan, apa argumentasinya, apa dalil-dalilnya, apa bukti-buktinya. Tidak penting, karena tujuan mereka bukan itu. Tujuan untuk mementahkan bantahan-bantahan ini. Siapa yang mengucapkan Ustaz Fulan? Fulan lagi. Itu bainahuma syai'. Itu ada sesuatu antara mereka berdua itu. Jangan dikubur. Allah SWT. La haula wa la quwwata illa billah. Ini termasuk argumentasi kuno. Barakallahu fikum. Mementahkan rudud ilmiah dengan alasan kalamul aqran. Barakallahu fikum. Memang ucapan-ucapan yang selevel, yang sejawat, kalamul aqran. Kalau sangat kuat tendensi pribadinya, betul. Jangan digubris. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, barakallahu fikum, yang disampaikan itu hak. Imma ayat, imma sunnah, imma hadis, imma keterangan para ulama, imma fatwa ulama, wa imma khabar dari seorang alim atau dari para ulama, hak. Ditolak mentah-mentah dengan argumentasi kuno kalamul aqran. Udah itu bainahuma syai'. Ustaz fulan, ya tadi tarifu. Jangan diuji.
Nah, lihat mana argumentasinya, apa hujahnya, dan bagaimana. Ini termasuk makarnya ahlul tauhid. Wa min hiyalihim. Ini saya lagi baca buku lah ya Pak. Nah, bukan dari kantong saya pribadi. Lagi baca. Nanti akan saya sebutkan bukunya di akhir pembahasan insyaallah. Wa min hiyalihim. Termasuk makar dan tipu daya mereka ialah upaya untuk membuat umat lari dari ar-rudud, bantahan-bantahan ulama atau kitab-kitab yang berisikan bantahan-bantahan ulama atau yang semisal itu dengan makar dan tipu daya. Mereka menyatakan annaha tufarriqus syaml wa tusyattitul jama' wa tuqassi al-qulub wa innahu la ilma yultamas min wara'iha wa annaha ghibah wa tatabbu'un lil awrat. Itu bahas-bahas masalah kayak gitu, bantahan-bantahan kayak gitu atau buku-buku yang semacam itu. Ini yang bikin perpecahan. Tufarriqus syaml, membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Membuat retaknya hubungan. Membuat hati kaku, hati keras. Tidak ada ilmu yang dicapai di balik itu. Bukan ilmu. Itu ghibah. Mencari kesalahan. Demikian saja. Tujuan intinya ialah supaya umat lari dari al-haq yang disampaikan tadi. Hadza min makrihim. Ini pun juga sudah kuno sebenarnya. Demikian sesungguhnya tingkah laku dan perbuatannya ashabul ahwa'i wal bidah sepanjang zaman, sepanjang masa. Terutama dari kalangan hizbiyin zaman kita sekarang ini. Sangat hobi dengan kalimat rudud, bantah. Sangat anti dengan kalimat manhaj. Ini seakan-akan yang mengucapkan kalimat manhaj, ini pelaku sudah besar. Kalau mau digambarkan seperti itu. Terus didengung-dengungkan tengah-tengah umat. Orang yang berbicara masalah manhaj, bicara fitnah. Orang yang berbicara masalah manhaj, bikin perpecahan tengah-tengah umat. Orang yang berbicara masalah manhaj, nggak sibuk dengan ilmu. Demikian seterusnya. La haula wa la quwata illa billah. Hada talbis iblis. Wa hada tadlis. Al-Quranul Karim barakallahu fikum mali'un bihadihi rudud. Quranul Karim sangat penuh dengan bantahan-bantahan semacam ini. Membantah, membongkar penyimpangannya Yahudi, Nasrani, kaum munafikin, bahkan tokoh-tokoh tertentu, Abu Lahab dan semisalnya. Jelas. Surah Al-Munafiqun. Perang apa ya? Dan semisalnya. Dengan pernyataan yang sangat tegas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan terkadang disebutkan dengan ciri-cirinya. Wa minhum man yalmisuka fi sadaqat wa minhum. Rudud. Rasulullah SAW juga demikian. Rudud ilmiah kathirah. Terkadang dengan bahasa umum. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Umum. Kadang langsung. Tunjuk langsung tangkuknya. Sebagaimana? Kata Khawarij. Tunjuk langsung tangkuknya. Yakhruju min dhi'ri hadza qaumun ila akhirih. Maka dikatakan oleh para ulama. Hadis masalah Khawarij. Hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir secara makna. Kalamu salaf akbar min dzalik, lebih banyak lagi. Kalamu sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in ila yaumina hadza. Itu merupakan prinsip yang sangat mulia, termasuk prinsip al-wala' wal bara', prinsip al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang saya kira sampaikan barakallahu fikum di majlis-majlis yang lain. Yang semacam ini yang merupakan inti agama dikatakan fitnah, dikatakan bukan ilmu. La haula wa la quwata illa billah.
Ya kita mengatakan bukan satu-satunya ilmu. Bukan. Banyak ilmu yang lainnya. Banyak ilmu yang lainnya. Bukan satu-satunya ilmu. Tapi banyak ilmu yang lainnya. Betul. Tapi ingat, jangan kemudian Anda mengesankan kepada umat, kepada masyarakat, itu fitnah, itu bukan ilmu, disebut dengan selain ilmu, dan segala macamnya. Ada batil. Dan itu merupakan makarnya ashabul ahwa'i wal bidah, terutama di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, untuk membuat umat lari dari rududu ahlul ilm. Bantahan-bantahan para ulama terhadap ashabul ahwa'i wal bidah, terhadap orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan atau syubhat-syubhat. Allahul musta'an. Kalau yang mengucapkan demikian orang-orang hizbiyin, harakiyin, wajar, kedian, lawas. Nah, kalau yang mengatakan semacam ini, barakallahu fikum, dari kalangan tullabul ilm, dari kalangan ahlus sunnah, dari kalangan salafiyin, yang tahu prinsip al-wala' wal bara', prinsip al-jarh wa ta'dil, prinsip at-ta'sil wa tahdzir, yang tahu bab ini, dibikin semuanya geram, yang kafir. Ya ikhwan, sibukkan diri dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan fitnah. Yang dimaukan apa ini? Ternyata jangan bahas masalah manhaj. Jangan bahas masalah yang semacam itu. Sibukkan dengan ilmu ya. Loh, apa ini bukan namanya ilmu? Ada ainul ilm. Ilmu itu sendiri. Bahkan min afdalil ulum. Termasuk ilmu yang paling afdal. La yadkhulu fihi illa al-khawas. Tidak masuk pada ilmu semacam itu kecuali orang-orang spesial. Barakallahu. Pelakunya namanya mujahid. Orang yang berjihad fi sabilillah, berjihad melawan ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan hujjah wal bayan, dengan hujjah dan penjelasan. Itu jihadul khawas kata para ulama. Jihadnya orang khusus, orang awam tidak bisa. Kalau jihad melawan orang kafir dengan senjata, semuanya bisa. Giliran berjihad melawan ashabul ahwa'i wal bidah, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dan segala macamnya, tidak ada yang bisa kecuali ahlul ilmi, kecuali para ulama, khawas ahlul ilmi. Ainul ilmi. Barakallahu. Ini termasuk hilahnya mereka. Menyatakan bahwasanya bantahan-bantahan semacam itu, keterangan-keterangan para ulama tentang sekte fulan, sekte alan, keterangan para ulama yang menjelaskan membongkar penyimpangan fulan, penyimpangan alan, mereka gambarkan seakan-akan itu merupakan sebab atau biang kerok perpecahan di kalangan ahlus sunnah, di kalangan salafiyin, membuat kaku, membuat keras hati, dikatakan sebagai riba, mencari-cari kesalahan, bukan ilmu dan segala macamnya. Ada makar. Barakallahu fikum. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini termasuk makarnya ahli batil. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Jangan lucu. Apa tanya, Pak? Jangan lucu. Masya Allah. Jadi sampai sini ya. Cukup? Hah? Udah. Allah musta'an. Sampai jam berapa ya? Hah? Sampai azan. Masya Allah. Sampai azan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah. Adapun yang termasuk hilah mereka yang berikutnya, barakallahu fikum. Ini sebenarnya perkara yang sudah sangat lama berlangsung. Asy-syana'ah 'alal haqqi wa ahlihi. Langsung merendahkan, menghinakan al-haq dan ahli. Ini lama mereka menjuluki ahlul haq dengan julukan-julukan yang membuat umat lari daripada mereka. Sering kita bawakan, barakallahu fikum. Naam. Kemudian di antara makar mereka pula ialah ikhrajul batil fi qalibil haq, mengeluarkan penyimpangan mereka, mengeluarkan batilnya mereka, tapi dibungkus oleh kalimat-kalimat yang hak. Ini canggih ini ahli bid'ahnya ya, Pak.
makarnya lebih mengerikan lagi yang semacam ini. Tidak gampang loh. Jadi dia mengemas penyimpangan-penyimpangan yang ada, dia mengemas batil yang ada, dikemas demikian rupa dengan bungkus dan kain kebenaran. Jika orang mendengarnya, orang membacanya, orang melihatnya, hak ya. La ya'rifuhu illa man khabarah. Tak mengetahuinya kecuali orang-orang yang betul-betul telah berpengalaman menghadapi orang semacam ini. Ya. Nah, ada min makrib. Ini makarnya dia ini. Nah, ini termasuk talbisnya dia ini. Ini termasuk tipu dayanya dia ini. Man khabarah. Allahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum khawarij ketika mereka mengkafirkan para sahabat dibungkus dengan kalimat inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Azza wa Jalla. Mereka berhukum dengan manusia, maka mereka kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mengkafirkan sahabat, kafir dikemas dengan kalimat inil hukmu illa lillah ayat. Allahul musta'an. Rafidhah yang hulu melampaui batas dalam mencintai ahlul bait dikemas dengan kalimat yang sangat indah, mahabbatu ahlil bait, kecintaan kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbun nabi alaihi salatu wasallam, cinta nabi alaihi salatu wasallam, tapi dalamnya Allahul musta'an. Wah, hampir semua ashabul ahwa'i wal bid'ah barakallahu fikum membungkus batil mereka dengan al-haq. Dan dengan itulah mereka bisa membuat umat percaya kepada mereka. Dan akan susah bagi umat untuk menerima al-haq, bantahan-bantahan para ulama terkait dengan mereka semua. Allahul musta'an. Banyak ikhwan. Di antara makar mereka barakallahu fikum ialah istimalul mujmal, menggunakan bahasa-bahasa yang global, bahasa-bahasa yang memiliki dua makna, bahasa-bahasa yang bisa ditarik ke sana, ditarik kemari, dalam rangka untuk mengelabui orang-orang jahil, mengelabui orang-orang yang lemah daya tangkapnya dan segala macamnya, sehingga syubhat masuk di tengah-tengah. Masih banyak sekali Allahul musta'an dari makar-makar ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, dan juga masih banyak pula azakumullah al-asbab al-mani'ah min qabulil haq, sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Kunci atau ringkasnya diklasifikasi atau disebutkan intisarinya, khulasanya oleh para ulama dari semua poin-poin yang mereka sebutkan dan cukup banyak itu dikumpulkan pada 3 perkara. Yang pertama imma al-jahl, kebutuhan barakallahu fikum, atau yang kedua al-zulm, kezaliman, atau su'ul qasd, niatan yang jelek. Dan kita tutup majelis ini, pemaparan tema ini barakallahu fikum, dengan sebuah kalimat yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Mereka mengatakan wa min a'zamil ghubn ayyumanniyal 'abdu nafsahu bi annahu min ahli al-haqqi wa du'atihi wa annahu hasan al-qasdi mutaharrin lil-haqqi wa yuqaddimuhu 'ala hawa wa huwa fi dhiddi dhalik. Famithlu hadha mata yarji ila al-haqqi wa ya'ubu ilaih. Termasuk tertipu yang paling agung, seagung-agungnya orang tertipu. Al-hubn, tertipu. Seseorang hamba yang mengangan-angankan tentang dirinya, bahwasanya dirinya termasuk ahlul haq, dirinya termasuk dai al-haq, dirinya adalah orang yang baik tujuan dan niatnya. Seseorang yang betul-betul berupaya sekuat tenaga untuk mencari al-haq. Dia mendahulukan al-haq daripada hawa nafsunya. Padahal dia tidak seperti itu keadaannya. Maka orang semacam ini
Kapan dia bisa kembali kepada al-haq? Kapan dia bisa ya'ud ilaihi? Kembali kepada pangkuan al-haq. Ini yang susah barakallahu fikum. Dikarenakan dia menganggap dirinya terlalu hak, dirinya adalah orang yang Masya Allah, takdimul haq, niatnya baik, dai al-haq dan segala macamnya. Padahal di kali itu, dia bukan termasuk ahlul haq. Dia bukan orang yang baik, niat dan tujuannya. Jelek tujuan dia, mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan tendensi pribadinya daripada al-haq ini. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan sebagai penutup, kita bawakan pula ucapannya al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Mudawatun Nufus. Beliau menyatakan, afdalu ni'amillahi 'alal 'abdi ayyatba'ahu 'alal 'adli wa hubbih wa 'alal haqqi wa itharih. Kenikmatan Allah yang paling afdal, kenikmatan Allah yang paling afdal yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan tabiat dia di atas keadilan dan mencintai keadilan, tabiatnya dia di atas al-haq dan lebih mengedepankan Allah. Itu merupakan afdal ni'amillah, nikmat Allah yang paling afdal pada seorang hamba. Barakallahu fikum. Maka ya khanafitina asyakumullah, kita berupaya sekuat tenaga untuk menjadi orang yang semacam ini. Betul-betul dengan ikhlas, dengan jujur, tanpa tendensi apapun. Kita berupaya untuk mengenal hak, di atas al-haq, menerima al-haq, mengagungkan al-haq, mendahulukan al-haq, lebih mengedepankan al-haq daripada semua yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pembahasan tentang masalah ini barakallahu fik, saya ambil cuplikan-cuplikan daripadanya dari kitab As-Sawarifu 'anil Haq. As-Sawarifu 'anil Haq, hal-hal yang menghalangi seseorang dari kebenaran. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.